YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan, calon penumpang memadati Bandara Hussein Sastranegara Bandung, Jawa Barat. Di bandara tersebut, sebelum naik ke pesawat, seluruh calon penumpang wajib melaksanakan tes genos COVID-19. Calon penumpang mulai memadati Bandara Hussein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat pagi. Petugas mencatat pada libur panjang akhir pekan kali ini peningkatan penumpang mencapai 30%. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak bandara membatasi jumlah penerbangan dan menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, calon penumpang diwajibkan tes genos COVID-19 sebagai persyaratan penerbangan. Awalnya bingung ya, aplikasinya. Tapi alhamdulillah ada yang pada baik-baiknya hanya ngasih tahu gimana caranya. Jadi calon penumpang dikenakan biaya Rp40.000 untuk satu kali tes genos. Selain murah, tes buatan anak bangsa ini juga dinilai praktis serta mudah dilaksanakan. Dari Bandung, Jawa Barat. Nah, pemirsa, langsung saja kita ke bandara bersama Desi Juliani untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya proses untuk tes genos sendiri. Desi, boleh dijelaskan bagaimana proses tes genos di bandara? Selamat siang Wilson, Deta, dan juga pemirsa. Mungkin bagi Anda nih, para calon penumpang yang akan berencana berpergian dan akan berangkat melalui Bandara Hussein Sastranegara Bandung. Kalau sekarang kan memang ya, untuk berpergian ke luar daerah ini melalui bandara diwajibkan untuk mengikuti tes genos. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana sih sebenarnya prosedur tes genos di bandara ini. Awalnya nih ya, pemirsa, Wilson dan juga Deta, para calon penumpang nanti dipersilahkan dulu untuk men-scan barcode. Setelah nanti calon penumpang maksud kami men-scan barcode, diarahkan menuju ke meja pendaftaran. Nah, di meja pendaftaran ini nanti penumpang akan diberikan kantung udara dan juga nomor antrian. Setelah mendapatkan nomor antrian, kemudian calon penumpang dipersilahkan untuk menunggu untuk dipanggil menuju ke bilik genos C19. Nah, ini biliknya. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda nih, kita akan berbincang bersama dengan salah satu penumpang. Selamat siang, Mbak. Halo. Dengan Mbak siapa? Boleh sambil berdiri, Mbak? Dengan Umi. Mbak Umi mau pergi kemana tujuannya hari ini? Mau ke Palembang. Oke, sudah dites? Sudah. Oke, hasilnya? Hasilnya negatif. Oke, negatif ya. Mbak, pengen tahu dong, menurut Mbak tes genos ini efektif nggak sih sebagai calon penumpang, gimana Mbak? Menurut saya juga lebih efektif daripada rapid ataupun PCR yang kayak kemarin. Karena juga waktunya lebih singkat. Terus juga hasilnya tuh cepat keluar gitu. Jadi waktu kita tuh nggak terlalu diambil terlalu banyak. Waktunya berapa lama Mbak kalau boleh tahu tadi dari datang, pendaftaran, sampai tes dan mendapatkan hasil? Kalau daftar itu saya daftar dulu di aplikasi. Terus datang langsung ngambil nomor antrian, tes segala macam, kira-kira 5 menit udah selesai. Oke, 5 menit sudah selesai dan juga sudah langsung mendapatkan hasil ya Mbak? Iya, benar. Ada print out dan juga ada email. Ya. Baik, mau kemana Mbak tujuannya kalau boleh tahu? Ke Palembang. Ke Palembang. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Umi atas waktunya. Nah, itu tadi ya pemirsa, memang waktunya sangat singkat sekali untuk tes genos ini, tapi ini semua tergantung dengan antrian. Kalau tadi mungkin Mbak Umi antriannya memang sedang kosong begitu, jadi waktunya relatif cepat, bisa sampai dengan 5 sampai dengan 10 menit seperti itu. Tapi kalau misalnya antriannya panjang ya, ada lagi yang mengantri, ini bisa memakan waktu sekitar 20 sampai dengan 30 menit. Jadi kami sarankan ya pemirsa, untuk Anda calon penumpang yang akan berpergian, lebih baik jika memang mau menggunakan pesawat 2 jam ya, 2 jam sebelum keberangkatan ini idealnya lebih baik, karena itu tadi kita tidak bisa memprediksi antriannya berapa lama. Dan untuk menunggu hasilnya tadi, setelah nanti dimasuk ke bilik genos ini, kantung nafas nanti langsung diserahkan kepada petugas. Nanti juga di dalam petugas akan membimbing, akan membantu, akan memandu bagaimana proses pengambilan nafas melalui genos ini. Setelah itu nanti tinggal menunggu hasilnya sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Dan jangan lupa sebelum tes genos jangan makan atau minum yang berbau menyengat ya. Dan jangan lupa konsumsi air putih terlebih dahulu. Wilson, Deta.
Baik, terima kasih Desi sudah mengingatkan kepada calon penumpang. Ingat ya, jangan makan atau minum bau yang menyengat. Iya, jangan makan jengkol ya, durian, kayak gitu. Nanti hasilnya jadi nggak valid kan? Betul sekali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana libur panjang dimanfaatkan warga untuk keluar kota menggunakan kereta api. Di stasiun Senen, 4.500 penumpang telah diberangkatkan menggunakan 9 kereta api. Dan berikut laporan rekan kami Davi Pratama serta juru kamera Yulia Lorena. Pemirsa, di hari libur wafatnya Isa Almasih, situasi di stasiun Pasar Senen terlihat cukup ramai, di mana tadi pagi juga sudah terlihat penumpukan penumpang yang berada di stasiun Pasar Senen. Penumpang yang memang ingin pulang ke kampung halaman mereka masing-masing ini diwajibkan untuk mengikuti beberapa prosedur protokol kesehatan, termasuk salah satunya adalah tes genos COVID-19 dan juga rapid test antigen yang sudah disediakan di loket-loket di stasiun Pasar Senen. Tadi kami melihat ada beberapa penumpukan yang terjadi khususnya di loket-loket tes genos dan rapid antigen. Itu disebabkan karena beberapa penumpang datang di waktu yang mepet dengan jelang keberangkatan, sehingga mereka harus antri lagi untuk menunggu hasil tes COVID-19-nya keluar, khususnya tes genos dan tes rapid antigen. Dan untuk tes genos dan rapid antigen sendiri, ini dibanderol dengan harga yang berbeda, di mana untuk genos dibanderol dengan harga Rp30.000, untuk rapid test antigen dibanderol dengan harga Rp105.000. Dan bagi para penumpang yang memang ingin pulang ke kampung halaman mereka dari stasiun Pasar Senen, dihimbau tidak datang mepet untuk melakukan tes COVID-19 sebelum nantinya akan melakukan antrian lagi pada saat loket masuk dan diperiksa untuk tiketnya, kemudian juga hasil tes COVID-19 yang menunjukkan bahwa mereka bebas dari COVID-19. Sementara itu, Eva Irunisa juga tadi mengatakan bahwa untuk hari ini tidak ada kenaikan secara signifikan jika dibandingkan dengan akhir pekan pada sebelumnya, dan untuk hari ini saja kereta yang diberangkatkan hanya 9 kereta dari memang jika ada penumpukan 13 kereta yang akan diberangkatkan, namun hari ini hanya 9 kereta saja yang mengangkut sekitar 4.700 penumpang dengan berbagai tujuan khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari Jakarta, Davi Pratama, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Menjelang puasa dan Hari Raya Idul Fitri, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait larangan mudik 2021. Kebijakan ini mendapat dukungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam upaya menekan laju penularan COVID-19. Larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021 telah ditetapkan pemerintah. Larangan ini akan berdampak terhadap upaya pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pasalnya, pergerakan mudik selama ini mampu mendongkrak pendapatan pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif di setiap destinasi dari kunjungan wisatawan domestik. Meski demikian, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mendukung kebijakan ini guna mencegah meluasnya infeksi COVID-19. Untuk itu, Kemenparekraf sedang merampungkan program-program dalam upaya mendukung sektor parekraf yang terdampak akibat kebijakan tersebut. Larangan mudik, dan ini adalah tahun kedua, saya tadi di Rapim meminta beberapa deputi untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang sangat sekarang membutuhkan sentuhan dari pemerintah. Apa langkah-langkah yang bisa kita berikan untuk membantu mereka. Karena sekali lagi mudik ini adalah ajang tahunan yang sangat berdampak terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif. Masyarakat tetap didorong untuk mendukung sektor parekraf, diantaranya dengan memilih destinasi-destinasi wisata yang dekat, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengamanan berlapis dilakukan saat misa Jumat Agung nanti sore di berbagai gereja. iNews yang akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda.